deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup greget. Hari ini yang pertama datang lagi dari Amerika terhadap Indonesia, bos. Dimana baru-baru ini lagi Paman Donald yang mungkin dengan gembiranya menyebutkan bahwa kesepakatan barunya dengan Indonesia adalah sebuah kemenangan besar bagi Amerika. Nah loh, lantas apakah maksudnya dan bagaimanakah pernyataannya? Apakah ini maksudnya Amerika menang dan Indonesia kalah? Gimana nih bos? Oke, lanjut kabar kedua nanti yang juga tak kalah panas. PM Malaysia Anwar Ibrahim kini tiba-tiba didesak mundur bos oleh orang kuat di negerinya, yaitu mantan PM Dr. Mahathir Mohamad. Bahkan beliau katanya bicara Malaysia terancam lenyap. Nah loh, lantas ada apakah gerangan di Malaysia? Apakah PM Anwar Ibrahim ketahuan melakukan sesuatu yang fatal? Atau ini hanyalah drama politik seperti yang biasa terjadi di Malaysia sejak Mahathir turun? Jadi sering gonta-ganti PM ya kan? Penasaran beritanya? Cus, mari kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, yang pertama jadi baru-baru ini Presiden Amerika Donald Trump dengan penuh gaya dan tanpa basa-basi telah mengumumkan sebuah kemenangan besar di atas meja perundingan, yaitu kesepakatan dagang jumbo dengan Indonesia. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, "This is a big win," kata Trump di platform kebanggaannya Truth Social, bos. Dan tentu saja Trump tak pernah setengah-setengah. Ia menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan strategis. Indonesia sepakat menurunkan tarif impor, melonggarkan pembatasan dan membuka keran ekspor mineral kritis, bahkan ikut belanja pesawat Boeing dan produk pertanian Amerika. Dari nikel hingga tembaga, dari kobalt sampai energi, Indonesia kini resmi jadi salah satu pemasok mineral penting ke negeri Paman Sam. Dan ini ya, ibarat logistik utama dalam perang teknologi masa depan, bos. Gedung Putih pun akhirnya menyebut kesepakatan perdagangan ini sebagai langkah besar yang menguntungkan perusahaan-perusahaan Amerika. Sementara Presiden Donald Trump memuji hasil perjanjian tersebut sebagai kemenangan besar, katanya. Jadi tarif Amerika untuk produk Indonesia kini tinggal 19%, turun dari ancaman 32%. Tapi ya, awas juga bagi yang coba akal-akalan transit barang lewat negara lain, bakal langsung dihajar tarif 40%, bos. Kemudian di sisi lain, Indonesia juga sepakat nih menghapus hambatan dagang 99% untuk produk Amerika. Ditambah lagi, Indonesia kini telah ngebatalin rencana pajak data digital dan menerima standar keselamatan kendaraan ala Amerika. Jadi ya, mobil-mobil seperti Dodge Ram dan Ford Mustang siap meluncur tanpa banyak basa-basi lagi nih bos. Nilai kesepakatannya minimal 50 miliar dolar. Dan kesepakatan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang lolos dari tsunami tarif Paman Donald yang siap menggulung dunia per 1 Agustus nanti. Nah, jadi jika Paman Donald menyebut ini sebagai sebuah kemenangan besar bagi Amerika dan Indonesia, bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah ini termasuk kemenangan juga atau kekalahan? Ya, silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bosku. Oke, kabar yang cukup heboh kali ini datang dari mantan PM Malaysia yang tiba-tiba mendesak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk mundur, bos. Bahkan ngomong soal Malaysia yang terancam lenyap. Nah loh, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, di medan politik Malaysia, sebuah suara tua kini kembali menggema, bos. Namun kali ini bukan dari medan perang, melainkan dari dunia maya. Dan ya, suaranya masih mengguncang Malaysia seperti suara tembakan meriam. Nah, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sosok yang bisa dibilang adalah sang jenderal politik Malaysia, bos, kembali membuka palu perangnya, tapi bukan untuk membangun, melainkan untuk menjatuhkan Bapak Anwar Ibrahim, sang Perdana Menteri yang kini jadi sorotan. Dan tak main-main, lewat akun X resminya, Mahathir pun meluncurkan 11 butir rudal kritik
yang menarget langsung jantung kekuasaan PM Anwar Ibrahim. Dari soal mandat rakyat, isu pengampunan, hingga tuduhan kronisme dan kebohongan sistemik, Mahathir pun tak menahan pelatuk sedikit pun. Semuanya didor, bos. Mantan PM Mahathir ini pun menuding bahwa Anwar jadi PM bukan karena rakyat memilih, tapi karena ya koalisi kalah yang saling bergandengan tangan demi kursi empuk kekuasaan. Dan tak cukup sampai di situ, mantan PM Mahathir ini pun menyebut reformasi yang dulu jadi janji manis Anwar kini berubah jadi lelucon rakyat. Netizen bilang kalau dulu reformasi, sekarang reformasi tipu-tipu. Nah, pertanyaannya, apakah ini awal dari perang parit politik Malaysia jilid ke-100 atau hanya sekedar perang status antar veteran dan junior kekuasaan di Malaysia? Yang jelas, kini dengan Datuk Mahathir di usia 100 tahun, beliau bukan kaleng-kaleng, bos. Masih aktif menyerang lewat sosial media. Mungkin kita semua harus mulai khawatir karena kakek-kakek yang satu ini lebih aktif dari para pejabat-pejabat muda zaman sekarang. Nah, terkait hal ini, pemimpin Malaysia saat ini PM Anwar Ibrahim pun ternyata tak tinggal diam, bos. Lantas apakah katanya? Nah, jadi ibarat kata, mundur Anwar. Begitu teriak lawan-lawan politik Malaysia yang kini berbaris layaknya pasukan siap tempur, bos. Dan tunggu dulu, PM Anwar pun baru-baru ini menjawab desakan itu. Dikutip dari CNN Indonesia dalam sebuah pernyataan yang tak kalah garang, Anwar menegaskan saya tidak akan mundur kecuali ada mosi tidak percaya di parlemen. Bahasanya lugas, gayanya tenang, tapi pesannya tajam nih, seolah-olah berkata seperti ini, bos. Kalau mau singkirkan saya, jangan pakai spanduk, pakai aturan. Dan yang lebih panas lagi, salah satu suara yang paling keras yang mendesak Anwar untuk mundur itu justru datang dari mantan mentornya sendiri, sang senior politik Tun Mahathir Mohamad tadi, bos. Dan menjawab desakan ini, PM Anwar pun membalas kata, ia bersumpah tak pernah mencuri uang rakyat dan semua kontrak pemerintah dikerjakan secara transparan dan terbuka. Kalau memang ada yang merasa bisa menggulingkannya, silahkan ajukan mosi di parlemen. Kalau tidak, tunggu pemilu saja, kawan. Bahkan Anwar sempat menyindir, kalau saya maling bolehlah disuruh mundur. Wah, pertanyaannya, akankah ini jadi babak baru? Pertarungan epik antar dua tokoh penguasa di Malaysia? Akankah Tun Mahathir kembali menyalakan mesin politiknya yang sudah 100 tahun tapi masih segar bugar seperti AK-47? Mari kita tunggu saja apakah PM Malaysia akan ganti lagi seperti yang sudah-sudah. Karena seperti yang kalian tahu, medan politik Malaysia ini beda, bos. Dramanya lebih plot twist dan lebih rumit dari strategi tempur. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.